kembali Ustazah Firoh dan Ustazah Syifa. Alhamdulillah, minggu ini kegiatan pembelajaran kita sudah sampai pada subtema sekolahku. Ustazah harap meskipun anak-anak belajarnya tidak di sekolah, anak-anak masih bersemangat ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Ustazah. Buat anak-anakku yang sudah rindu belajar di sekolah, sabar ya sayang, kita berdoa bersama-sama. Semoga keadaan ini segera membaik sehingga kita dapat bermain dan belajar bersama lagi di sekolah. Sesuai dengan tema kita minggu ini, apa ya itu sekolah? Ustazah yakin anak-anakku pasti tahu apa itu sekolah. Nah, sekolah itu adalah tempat kita, sarana kita untuk belajar, menuntut ilmu, berkreasi, bereksplorasi, dan juga tempat kita menjalin silaturahim dengan teman-teman kita, juga dengan ustazah kita. Nah, tentunya ketika kita berinteraksi atau berhubungan dengan teman-teman dan ustazah-ustazah kita juga harus memiliki adab. Nah, ustazah akan menjelaskan adab-adab terhadap guru. Apa saja ya adab-adab terhadap guru? Yang pertama, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, untuk anak-anak yang selama ini sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, hebat, luar biasa. Karena itu termasuk salah satu adab terhadap guru. Kemudian adab yang kedua, memperhatikan guru ketika guru itu mengajar atau menjelaskan. Jadi ketika ustazahnya menjelaskan, anak-anak mendengarkan, tidak berbicara sendiri. Itu adalah salah satu adabnya terhadap guru. Nah, kemudian yang ketiga, bersikap lembut. Boleh tidak kita berteriak-teriak ketika berbicara dengan guru? Tentu saja tidak boleh. Atau boleh nggak kita marah-marah ketika kita diberi tugas oleh guru? Tidak boleh. Anak hebat. Jadi kita juga harus bersikap santun dan lembut terhadap guru kita. Misalkan guru kita sedang berbicara, kita mendengarkan dengan baik, tidak menyela. Nah, nanti ketika gilirannya anak-anak yang berbicara, baru anak-anak boleh berbicara. Kemudian adab selanjutnya adalah menyapa ketika bertemu di jalan. Ayo, siapa yang selama ini ketika ketemu ustazahnya di jalan menyapa ustazahnya? Hebat. Ustazah yakin anak soleh solihah KBTK Yabunaya pasti jika ketemu ustazahnya di jalan akan menyapa, memberi salam, bahkan cium tangan. Kemudian adab selanjutnya adalah mencium tangan. Nah, setiap kita bertemu dengan guru-guru kita wajib mencium tangan. Menciumnya itu bukan di pipi, bukan di dahi, tapi menciumnya itu di hidung ya. Kemudian adab selanjutnya, hendaklah meminta izin ketika akan meninggalkan pembelajaran. Jadi anak-anak ketika di dalam kelas mau ke kamar mandi, tidak langsung lari keluar. Itu tidak sopan namanya. Tapi anak-anak harus meminta izin dulu kepada ustazahnya. Angkat tangan kanan. Ustazah, saya izin ke kamar mandi. Nah, setelah ustazahnya mengizinkan, baru anak-anak pergi ke kamar mandi. Itulah adab-adab terhadap guru yang ustazah sampaikan. Sekarang anak-anak sudah tahu ya adabnya terhadap guru itu apa saja. Karena manfaat dari ilmu yang kita peroleh itu tergantung dari ridho guru-guru kita. Jangan sampai kita menyakiti perasaan guru-guru kita sehingga ilmu yang kita peroleh itu tidak bermanfaat. Nauzubillah, karena guru adalah orang tua kedua
kedua kita setelah ayah dan ibu kita. Oke, sekarang gilirannya Ustazah Viro dan Ustazah Syifa ya yang akan mengenalkan ustazah-ustazah yang ada di KBTK Ya Bunaya ini. Hai anakku KBTK Ya Bunaya, perkenalkan nama saya Ustazah Viro. Saya Kepala Sekolah KB Ya Bunaya. Nah, Ustazah Viro akan mengenalkan guru-guru yang ada di KB Ya Bunaya. Nah, yang pertama Umi Hani Halimatus Sa'diyah. Jadi panggilannya Ustazah Hani. Ustazah Hani ini sebagai wali kelas di kelas bulan. Nah, yang ini namanya Amalia Talita Rahma. Panggilannya Ustazah Amel. Ustazah Amel ini sebagai wali kelas bintang. Nah, kalau yang satu ini namanya Siti Ngatika. Panggilannya Ustazah Ika. Ustazah Ika ini sebagai TU atau tata usaha di kelompok bermain. Oke teman-teman, selanjutnya Ustazah Syifa akan mengenalkan guru-guru yang di TK. Hai anak solih-solihah KBTK Ya Bunaya. Kalau tadi Ustazah Viro sudah memperkenalkan asatidzah yang ada di kelompok bermain Ya Bunaya, sekarang bergantian Ustazah Syifa yang akan memperkenalkan asatidzah yang ada di TK Ya Bunaya. Mulai dari Ustazah Syifa dulu ya. Perkenalkan, saya Ustazah Syifa, Kepala TK Ya Bunaya. Nah, kalau ini Ustazah Nita sebagai tenaga administrasi di TK Ya Bunaya. Ini Ustazah Ica sebagai guru kelas A1 Ibnu Hayyan. Ini Ustazah Halimah sebagai guru kelas A2 Ibnu Rushd. Ini Ustazah Riyah sebagai guru kelas A3 kelas Ibnu Khaldun. Ini Ustazah Umi sebagai guru kelas B1 Al-Kindi. Ini Ustazah Fitri sebagai guru kelas B2 kelas Al-Farabi. Dan ini Ustazah Latifah sebagai guru kelas B3 Al-Biruni. Ini Ustazah Tini sebagai guru pendamping TKA. Dan ini Ustazah Silmi sebagai guru pendamping TKB. Nah, anak-anak tadi sudah mengenal ya asatidzah yang ada di TK Ya Bunaya. Ustazah, kenapa sih nama kelasnya kok macam-macam? Ada kelas Ibnu Hayyan, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun. Terus yang di TKB ada kelas Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Biruni. Itu nama-nama apa sih? Nah, itu tadi adalah nama-nama ilmuwan Islam. Masya Allah, Ustazah berharap anak-anak kelak akan menjadi ilmuwan Islam yang hebat. Tentunya itu semua bisa diraih ketika kita belajar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengenal adab-adab sekolah yang tadi sudah dijelaskan Ustazah Fitri. Anak-anak juga sudah mengenal asatidzah yang ada di kelompok bermain dan yang ada di TK. Sekarang, tugas anak-anak yang pertama adalah untuk adik kelompok bermain, silakan menyebutkan nama guru kelasnya. Untuk kakak TKA,
Silahkan menyebutkan minimal 3 guru yang ada di TK Ya Bunaya. Nah, untuk kakak TKB, silahkan menyebutkan 5 nama guru yang ada di TK Ya Bunaya. Jangan lupa di video lalu dikirimkan ke ustazah. Nah, sekarang tugas anak-anak yang kedua adalah bermain maze. Apa sih bermain maze itu? Bermain maze adalah mencari jejak. Wah, seru sekali ya. Ini adalah tugas maze untuk adik kelompok bermain. Dan ini adalah tugas maze untuk kakak TKA. Dan ini adalah tugas maze untuk kakak TKB. Ustazah beri contoh cara mengerjakannya ya. Nah, untuk adik-adik kelompok bermain Bulan dan Bintang, kita akan berangkat ke sekolah dari rumah. Kita cari jalannya yuk. Ya, buntu, cari jalan yang lain yuk. Yeay, sampai ke sekolah. Sekarang kita tebali pakai spidol. Yeay, sampai ke sekolah. Sekarang kakak TKA akan berangkat ke sekolah. Wah, kita coba ya. Srit. Sampai ke taman. Coba kita ulang. Kita cari jalan yang lain. Nah, kalau ini sampai tempat wisata. Cari jalan yang lain. Hore, sampai ke sekolah. Alhamdulillah. Sekarang kita tebali pakai spidol. Alhamdulillah, sampai deh ke sekolah. Sekarang kakak TKB akan berangkat ke sekolah dari rumah. Kalau salah jalan, takutnya nanti sampai mall. Kita coba dulu ya. Sampai mall. Kita ulangi yuk, cari jalan yang lain. Wow. Sampai alun-alun. Kita cari jalan yang lain yuk. Nah, ini dia baru sampai sekolah. Sekarang kita tebali pakai spidol. Bismillah. Alhamdulillah, sampai ke sekolah. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa ketika bermain maze nanti di video dan dikirimkan ke ustazah. Baiklah, sekian dulu ya dari ustazah. Semangat bermain dan belajar bersama ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.